Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal bahas perangkat yang sedikit berbeda dari biasanya nih. VGA bos. Udah sering banget PC kiri hore. Ini masih on the way ya. On the way maksudnya. Monitor. Kalau yang ini masih saudaraan sih kayaknya. Daripada ngomong sendiri, jawab sendiri. Maksudnya ngomong panjang lebar, malah tambah nggak kelar. Sebelum lanjut, bantu support channel ini dulu, biar elektabilitasnya naik tinggi. Karena sekarang saya sedang mempersiapkan diri buat jadi orang paling berbahagia di dunia ini. Amin. XGODI HY300 Smart Projector. Harga Rp990.000 nih dengan garansi resmi 1 tahun. Dari sini udah tahu kan fungsinya buat apaan? Penerang bos. Lu kira center? Ngawur. Bentuknya mirip-mirip ya. By the way, proyektor ini cukup banyak kembarannya. Bahkan produk ini mirip sama Samsung Freestyle. Atau jangan-jangan ini yang copy paste. Tapi miripnya nggak banyak ya, dikit. Proyektor ini sendiri udah pakai Android versi 11 dengan resolusi natif 720p. Kemudian kecerahannya di angka 200 ANSI lumens dengan kontras rasio 3000:1. Jarak terdekatnya adalah 1,2 meter dan paling jauhnya tuh 4 meter. Dan untuk ukuran proyeksinya dari 40 hingga 150 inch. Berasa punya TV segede gaban ya kalau ukurannya sampai 150 inch. Dusnya ini simple banget ya, begitupun juga informasi di dusnya yang terkesan ala kadar nih. Di bagian sampingnya ada serial number, berikut juga tipe lengkapnya. Terus di pojok atas ada stiker X mantan. Maaf, XGODI maksudnya. Cuma ini stiker tempel sih ya. Dan oke deh, langsung aja kita keluarin yang ada di dusnya ini. Pertama ada satu dus putih ya. Isinya bentar, kita keluarin lagi nih. Ada buku panduan. Ini buat mengenal lebih dekat dengan si dia. Maksudnya dengan proyektor satu ini. Silahkan kalian baca-baca sendiri. Terus dapat remote control yang simple banget. Di remote ini pakai 2 baterai ukuran kecil ya. Tapi sayangnya kalian harus beli sendiri baterainya, nggak dikasih bonusnya. Kemudian kabel power proyektor. Bagian colokannya model patah kayak gini nih. Tujuannya ya biar nggak mengganggu proyektornya ketika mau pindah-pindah posisi. Dan terakhir satu kabel HDMI. Sekarang kita keluarin unitnya. Dan beginilah bentuk unit dari proyektornya. Berasa kayak teropong sih ya bentukannya, tapi unik sih. Nah, yang diputer-puter ini buat merubah fokus ya. Di lensanya udah dikasih protektor model nempel aja nih ya. Di bagian bawah atau kakinya ini udah dikasih bantalan semacam karet nih, biar proyektornya nggak gampang geser kalau ditaruh di tempat yang licin. Untuk pengaturan manual fokusnya cukup baik ya dan terbilang lancar, mau gerak maju mundur nggak ada masalah sih. Terus di bagian depan ini udah dikasih ventilasi udara. Oke, lanjut kita ke bagian belakang. Di bagian belakang ini juga ada ventilasi udara. Kemudian ada tombol power, port HDMI, audio jack, port USB, dan colokan power. Kemudian kalian bisa memposisikan proyektor ini dengan banyak tingkatan ya, maksudnya banyak posisi. Tapi jujur nih, buat pindah-pindah posisinya rada lumayan butuh tenaga nih. Rada keras sih kalau menurut saya. Tapi rasanya sesuai juga nih. Di bagian penyangga atau kakinya proyektor ini ada brand sama tipenya. Agak susah ya dilihat ya. Posisinya nyempil. Apa sih nyebutnya? Pokoknya gitulah. Dan secara keseluruhan bodi dari proyektor ini berbahan plastik keras ya. Sekarang kita hidupkan proyektor ini. Kalian bisa pakai tombol power yang ada di proyektor ataupun pakai remote. Kali pertama dinyalakan, nongol tulisan tekan tombol subscribe. Enggak dong, tulisannya smart proyektor. Dan langsung terlihat interface dari proyektor ini. Begitupun juga aplikasi yang udah terpasang di Androidnya. Ya macam Netflix, YouTube, Google Play, application, settings, file, dan HDMI. Karena saya nggak punya Netflix, langsung aja deh kita buka YouTube. Dan jangan lupa buka NK Channel. Nonton bentar aja ya, biar kalian tahu gimana kualitasnya. Jelasnya ruangan saya ini posisinya tertutup, tapi masih ada banyak cahaya masuk ya. Kalau mau gambar yang lebih sempurna lagi di tempat yang lebih gelap pastinya. Rumah hantu bos. Ya ngapain nonton di sana? Yang ada malah ngacir, ngawur. Di bagian aplikasi ini ada cukup banyak aplikasi yang udah terpasang nih. Salah satunya Mira Receiver ya. Ini kalau nggak salah sih buat mirroring HP ke proyektor ya. Di bagian setting ada pengaturan WiFi nih.
baik buat koneksi WiFi atau dijadiin hotspot. Kemudian ada pengaturan Bluetooth, pengaturan bahasa. Lanjut di bagian other setting ini ada factory reset. Ini kalau mau direset pengaturannya balik ke pabrik ya. Dan ini bagian yang cukup penting nih, yaitu pengaturan proyektor. Ada screen zoom, ini buat memperbesar layar atau memperkecil ya. Kemudian mode proyeksi, buat diputer-puter layarnya, biar kepalanya muter juga, biar mabok sekalian. Terus keystone correction, nah ini buat pengaturan manual posisi layar nih, biar biar lurus atau sejajar ya, biar nggak miring-miring. Ya intinya biar sempurna posisi layarnya. Kalian bisa pilih auto atau kalian bisa pilih manual. Kalau saya pribadi sih suka manual ya. Buat pindah antar titik itu tinggal pencet tombol OK di remote. Dan buat penyesuaian atau perubahannya ini kalian tinggal pencet tombol arah ya. Kemudian ada pengaturan penanggalan, yang ini disesuaikan dengan zona waktu ya. Dan terakhir about device nih. Di sini kalian bisa lihat informasi mengenai produk dan juga bisa upgrade softwarenya secara manual ataupun online. Lanjut ke bagian files. Nah ini kalau kalian mau lihat isi flash disk atau perangkat yang dicolokkan di proyektor ini ya. Dan terakhir HDMI. Ini kalau kalian mau colok ke PC ya, ataupun ke receiver. Ya kalau kalian mau mabar PES nih biar seru, biar layar gede ya, atau nobar debat biar sekalian berantem maksudnya. Saatnya kita main game PES pakai proyektor XGODI ini. Wih asik ya, berasa punya monitor ukuran gede nih. Puas banget nih rasanya kalau main bareng temen. Apalagi temen yang diajak battle nggak pernah menang. Makin seneng lihat mukanya yang masem. Oh ya, proyektor ini udah ada speakernya ya, walaupun suara yang dihasilkan terkesan ala kadarnya. Yang penting kan ada suara. Ya kalau kurang puas kalian tinggal colok speaker pakai subwoofer merek Devbones ya kalau nggak salah ya. Biar rumahnya sekalian ambruk. sorry, malah bahas subwoofer. Ya silakan kalian dengerin sendiri suara proyektor ini dan juga suara yang dihasilkan proyektor ketika digunakan. Gimana suara speakernya? Cukup lumayan kan? Jelasnya lebih besar suara speaker proyektor ini dibandingkan suara handphone saya. Dan suara dari kipas proyektornya tergolong kecil ya. Ya saya pribadi nggak terlalu terganggu dengan suara dari proyektor ini. Kesimpulannya buat produk dari XGODI HY300 Smart Proyektor ini sangat layak beli ya. Apalagi harganya tergolong murah. Dengan fitur-fitur yang diberikan cukup baik nih. Begitupun juga hasil gambar dari proyektornya. Saya nggak bisa bandingin dengan brand lain karena memang ini kali pertama nyoba proyektor di channel ini. Tapi kalau menurut pandangan saya pribadi, ya sesuai harga yang ditawarkan. Kalau menurut kalian gimana? Monggo di komen. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan dari proyektor XGODI HY300 kali ini. Jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di MK Channel.